warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Ustazah harap kalian yang ada di rumah selalu sehat, selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tidak terasa ya, kita sudah beranjak ke semester 2, yang mana kurang beberapa bulan lagi kalian akan naik ke kelas 2. Nah, di semester 2 ini Ustazah Eva menjumpai kalian lewat video pembelajaran jarak jauh. Langsung saja Ustazah Eva mulai. Pelajaran fikih yang keempat adalah tata cara membersihkan diri atau istinja. Apa sih istinja itu? Kok saya baru mendengar kata istinja itu, Ustazah? Istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, Ustazah ulangi lagi. Istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, seperti apa kita istinja itu? Dengan cara kita membersihkan. Setelah kita buang air kecil, maka kita perlu istinja, yaitu membersihkan. Setelah kita buang air besar, BAB, apapun, ya kita istinja, yaitu kita bersihkan kotoran tersebut, najis tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan istinja. Dalam istinja ada beberapa etika saat buang air kecil maupun air besar. Etika yang pertama, tidak buang air sembarangan. Baik itu pipis, BAB, tidak boleh sembarangan di tempat sembarangan, harus di kamar mandi ya. Tidak boleh buang air sembarangan, harus di kamar mandi atau WC atau toilet. Tidak boleh di jalan, tidak boleh, oh nggak ada orang nih, aku mau pipis, nggak boleh ya. Atau di pohon juga tidak boleh. Terus apapun itu tidak boleh buang air di sembarang tempat. Itu etika yang pertama. Itu tata cara buang air kecil atau air besar. Tidak boleh buang air sembarangan. Yang kedua adalah tidak terlihat orang. Nah, etikanya kalian harus pipis atau BAB pada saat tidak ada orang. Di mana itu? Ya di kamar mandi, di toilet, di WC. Jangan kalian berpikir, oh aku mau pipis nih di bawah pohon, kayaknya nggak ada orang nih, pipis dulu deh sebentar. Nggak boleh ya. Kalian harus pipis di kamar mandi biar tidak terlihat orang. Kenapa? Karena kalau kalian pipisnya itu di sembarangan tempat, oh di sini nggak ada orang, aku pipis aja, tiba-tiba ada orang yang datang, bagaimana? Kan kelihatan aurat kalian, ya kan? Apa kalian nggak malu? Nah, makanya Islam menyarankan kita untuk pipis di kamar mandi, BAB di kamar mandi. Apapun itu alasannya, tidak boleh pipis di sembarangan tempat, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh terlihat orang, ya. Terus yang ketiga adalah membaca doa masuk WC. Siapa yang belum membaca doa masuk WC ketika masuk WC-nya? Mulai saat ini kalian sudah Ustazah beritahu, etika yang baik adalah waktu masuk ke kamar mandi harus disertai dengan doa doa masuk WC. Dan ingat, masuk
ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri kalian ya. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kalau keluar kamar mandi, yaitu ke kaki kanan ya. Terus Ustazah, aku lupa doa masuk WC-nya bagaimana. Aku belum tahu Ustazah bagaimana doa masuk WC. Yuk kita bersama-sama membaca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Lah, begitu doa masuk WC-nya. Jadi kalian mau ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri sambil membaca doa masuk WC. Etika yang keempat adalah tidak berbicara di kamar mandi atau WC atau toilet. Kalian ke kamar mandi sambil mainan air, bicara, bernyanyi, apapun itu, pokoknya tidak boleh mengeluarkan kata-kata, tidak boleh berbicara ya. Karena di kamar mandi itu adalah tempat yang disukai setan. Makanya, jadi kalau di kamar mandi pipis ya wes, pipis aja. BAB ya udah, BAB aja, mandi ya mandi aja gitu ya. Yang kelima adalah membersihkan air seni. Apa itu air seni, Ustazah? Air seni itu adalah air kencing. Nah, membersihkannya harus dengan air yang mengalir. Jadi kalian mau pipis pun juga harus tahu ada airnya enggak buat dibersihkan air seninya. Kalian mau pipis ke kamar mandi, kok nggak ada air? Ya jangan pipis ya. Cari yang ada airnya biar dibersihkan langsung. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan nanti baunya itu loh yang tidak enak, bau pesing ya. Kasihan orang-orang lain yang mencium. Aduh, ini pipisnya siapa sih? Nggak disiram. Nah, gitu ya. Terus setelah kita belajar etika buang air kecil dan air besar, Ustazah akan memberitahu tentang alat yang dipakai buat istinja. Apa saja itu? Yang pertama, ada air ya kan. Jadi kalau kalian mau membersihkan setelah buang air kecil, setelah buang air besar, kan harus dibersihkan, harus istinja. Itu kalian harus menggunakan air. Kalau tidak ada air bagaimana, Ustazah? Boleh menggunakan tisu ya, boleh menggunakan tisu kalau memang benar-benar tidak ada air. Ada sih di beberapa mall, biasanya kamar mandinya nggak ada airnya ya, adanya tisu saja, tisu gulung tuh ya di kamar mandinya, di toiletnya. Boleh Ustazah? Boleh, kalau kalian mau boleh. Tapi kalau kalian, aku udah biasa pakai air, ya udah pakai yang toilet yang ada air. Tapi kalau misalnya nggak ada air sama sekali, kalian kebelet pipis, ya udah pakai tisu aja, tidak apa-apa. Asalkan tisunya harus yang banyak, jangan sekali, nanti masih bau ya. Harus banyak tisunya, berkali-kali, atau paling enggak 3 atau 5 atau 7 begitu ya. Terus yang ketiga, boleh juga menggunakan kapas ya. Kapas juga dianjurkan untuk alat istinja. Terus alat istinja yang keempat juga batu. Tapi kalian kalau nyari batu jangan cari yang besar, nanti kalian nggak bisa bawa. Setelah buang pup ya, aduh nggak ada air ini sama sekali, kalian cari batu yang besar yang nggak bisa, berat. Jadi kalian cari batu yang lumayan lah, bisa kalian bawa dengan tangan kalian.
Terus batunya itu jangan batu yang kasar, batu yang halus permukaannya. Kenapa? Kalau kasar kan sakit buat dibersihkannya nggak sih? Jadi harus batu yang kalian bisa kalian bawa, terus permukaannya juga halus. Dan kalian jangan pakai satu batu saja. Kenapa? Nanti takutnya belum bersih ya. Kalian pakai 3, kalian pilih yang ganjil-ganjil 3, 5 atau 7 gitu, sama dengan memakai tisu tadi lah. Untuk sekarang pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Tadi Ustadzah sudah menerangkan tentang pengertian istinja, etika buang air kecil dan buang air besar, dan alat istinja apa saja yang boleh digunakan. Sekarang kalian buka buku kalian dan persiapkan alat tulis kalian. Ustadzah akan memberi 5 soal yang Ustadzah terangkan tadi. Kalau kalian mendengarkan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bisa menjawab soal yang Ustadzah kasih. Soal yang pertama, apa pengertian dari istinja? Apa pengertian dari istinja? Nomor 2, sebutkan alat yang digunakan istinja. 2, sebutkan alat yang digunakan istinja. Yang ketiga, masuk kamar mandi mendahulukan kaki titik titik titik. Nomor 3, masuk kamar mandi mendahulukan titik titik titik. Sudah? Yang keempat, kita dilarang buang air di tempat yang titik titik titik. Kita dilarang buang air di tempat yang titik titik titik. Yang terakhir, yang kelima adalah sebutkan 3 saja etika buang air. Yang kelima, sebutkan 3 saja etika buang air. Lah, itu tadi soalnya kalian tulis dan dijawab. Sampai di sini dulu pembelajaran jarak jauh. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan video-video yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu tidak bayar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.